Banyak pelajaran bapak-bapak dan ibu, hal-hal hebat di dunia itu ditelan oleh sejarah, karena tidak ada yang sanggup memikul ide dan gagasan itu. Dulu ada seorang faqihul Madinah, namanya Al-Imam Al-Laits Ibnu Sa'ad. Seorang yang sangat hebat, alim. Bahkan kata Imam Syafi'i, afqahu min Malik, lebih hebat ilmu fikihnya dari Imam Malik. Tetapi tidak ada orang hari ini bermazhab dengan mazhab beliau, karena tidak ada muridnya yang mengemban, membawa ajaran gurunya. Tidak ada yang mencatat dan menulis. Tidak ada yang bergerak dari satu kota ke kota yang lain untuk menyebarkan ajaran gurunya. Akhirnya sehebat apapun, wa illam yajri lam yatibi. Ibarat air yang bersih, murni, dia diam, diendapkan, lama-lama pasti akan bergumul. Karena itu saya mengajak kita semua, mari hal-hal baik yang ada pada kita di jamriyah kita. Demikian juga para santriwati Nurul Haramain, hal-hal baik yang dipelajari di pondok pesantren ini jangan hanya sekedar menjadi penghias majelis saja. Dulu Al-Maghfurullah Maulana Syekh sering mengingatkan bahwa apa-apa yang kita dengar harus kita sampaikan. Beliau mengutip hadis Rasulullah SAW, "Farubba muballighin aw 'alim sami'." Orang yang mendengar sampaikan kepada yang lain, karena bisa jadi yang lain itu lebih mengerti daripada yang langsung mendengar. Dan seterusnya, sehingga tersebar ajaran kebaikan itu. Dan inilah salah satu yang dulu para ahli sejarah membaca dari perjalanan panjang Nabi SAW dengan para sahabat beliau. Mengapa Islam bisa tersebar ke seluruh dunia, melewati batas-batas sekat, suku, bangsa, bahkan samudra? Karena ada orang-orang yang ikhlas berjuang membawa ajaran itu. Itulah para sahabat Nabi besar Muhammad SAW. Bertentangan dengan prinsip-prinsip agama, beliau ambil sebagai sesuatu untuk melengkapi perjuangan. Bahkan Al-Maghfurullah Maulana Syekh tidak hanya sekadar mengambil sesuatu yang baik dari luar. Dengan terbukanya pikiran, cara berpikir beliau, mencari jalan-jalan yang lebih baik untuk berdakwah. Bahkan tidak hanya itu, Al-Maghfurullah Maulana Syekh juga menjadi pelopor di dalam banyak kebaikan. Ini yang kedua yang ingin saya sampaikan kepada kita semua. Taharruku. Pertama bergerak, berjuang. Lalu yang kedua, ambillah zimamal mubadarah. Jadilah pelopor di dalam hal-hal yang baik. Nabi ingatkan, tidak pantas umatku ini, kata Rasul, imma'atan, menjadi pembebek. Apa itu pembebek? Hanya sekedar mengikut apa yang orang lain lakukan. Bahkan kadang saking demennya membebek, dia sudah tidak bisa membedakan mana yang perlu,
dia ikuti, dan mana yang harus dia tinggalkan. Semua yang dia lihat dia ikuti. Dia tinggalkan bahkan hal-hal yang baik. Al-'adatul hasanatul mawruthah dia tinggalkan. Adab-adab, kebiasaan-kebiasaan yang baik dia tinggalkan. Dia pilih untuk mengambil hal-hal baru yang fiha mafasid wa madhar. Di dalamnya justru banyak kemudaratan dan kehancuran. Maka yang kedua, alhamdulillah simamul mubadarah. Jadilah pelopor kebaikan di tempat masing-masing. Tadi saya diajak oleh Tuan Guru Hasanain melihat ini bagian dari mubadarah, kepeloporan yang baik. Dan Islam membuka pintu-pintu kebaikan itu tidak ada batasnya. Bahkan bagi yang mengawali sesuatu yang baik, yang belum pernah dilakukan persis seperti itu, dia memulainya. Man sanna fil Islam sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Siapa saja yang mempelopori suatu kebaikan, di desa di narak dengan berhizib misal, terus kita sebagai kader LWDI mulai membuka majelis hizib, datang satu orang, datang dua orang, terus bulan depan, tahun depan 5, 10, 15, 20, 30, maka sida di tempat itu adalah orang yang mempelopori kebaikan, masuk dalam